Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Khalida Damayanti dengan NIM 1906258 dari PKN 2019B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahaya perilaku kriminal gaya baru pada masa pandemi COVID-19. Perilaku kriminal meningkat pada saat pandemi. Hal ini ditunjukkan oleh grafik di atas, bahwasanya ada peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke-19 menuju ke minggu 20 dengan jumlah kasus pada awalnya 3.481 menjadi 3.726. Grafik tersebut saya dapatkan dari sumber mediaindonesia.com dan dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kejahatan pada masa pandemi mengalami peningkatan sebanyak 7%. Lalu apa saja sih perilaku kriminal yang sebenarnya terjadi saat ini? Menurut sumber kompas.com, ada beberapa kejahatan yang muncul pada saat pandemi. Beberapa kejahatan tersebut memiliki intensitas yang tinggi, terkhusus dalam jumlahnya. Kejahatan yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Pada masa pandemi ini, kasus pencurian yang marak terjadi adalah pembongkaran dan pembobolan minimarket pada saat malam hari. Kejahatan kedua adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mencuri suatu data pada sistem secara ilegal. Hal ini marak terjadi pada masa pandemi dan menjadi salah satu kejahatan model baru pada saat ini dengan alasan bahwasanya banyak orang yang menggunakan teknologi dan kejahatan itu digunakan dalam menyalahgunakan teknologi tersebut. Kemudian ada kejahatan yang ketiga, yaitu adalah hoax. Pada masa pandemi ini banyak sekali kejahatan hoax berupa menyebarkan berita bohong juga menjadi kejahatan yang dilakukan banyak orang. Kemudian biasanya berita bohong ini dimunculkan dalam bentuk berita mengenai kasus pandemi COVID-19. Kemudian ada kejahatan keempat, yaitu penipuan secara daring. Penipuan secara daring ini dilakukan dalam bentuk arisan online ataupun investasi online. Para pelaku merayu korbannya dengan iming-iming akan mendapatkan bunga dan kelipatan yang besar. Pelaku ini juga tidak merasa takut karena mereka melakukan kejahatan melalui daring atau online. Lalu, mengapa perilaku-perilaku ini dapat terjadi? Menurut Susanto 2011, ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melaksanakan kriminalitas atau kejahatan. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Pada saat masa pandemi ini, banyak sekali orang yang terkena PHK secara massal, sehingga menurut faktor ekonomi ini, orang-orang yang dijadikan sebagai target PHK berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mereka melaksanakan sebuah kejahatan atau kriminalitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan sosial pelaku. Nah, pengaruh lingkungan yang mendukung untuk melaksanakan kejahatan itu juga mempengaruhi seseorang untuk berani melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga adalah faktor tempat. Nah, faktor tempat ini ialah tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan itu sangat mendorong kuat seseorang untuk berani melakukan kejahatan, seperti itu. Kemudian ada faktor keempat, yaitu meniru kejahatan sebelumnya. Jadi menurut faktor ini, pelaku kejahatan itu berani melakukan kejahatan karena ia meniru kejahatan yang telah terjadi sebelumnya, dan itu bisa ia lihat melalui media sosial, media cetak, ataupun secara langsung, seperti itu. Saat ini sudah lebih dari 3.726 orang Indonesia merasakan dampak dari kejahatan selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat haruslah mengetahui bahayanya terjadi kejahatan-kejahatan selama masa pandemi ini. Bahayanya, yang pertama adalah bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan menurun. Hal ini disebabkan karena tingkat kejahatan terus meningkat, sementara jumlah hasil bekerja itu semakin menurun. Nah, keadaan yang seperti inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Kemudian, bahaya yang kedua adalah keamanan negara akan terancam. Hal ini dapat terjadi apabila sepanjang masih terjadinya pandemi ini, pemerintah dan pihak terkait itu tidak mengambil tindakan dan kebijakan yang tegas untuk menurunkan tingkat kriminalitas dan kejahatan di Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, tentu keamanan negara akan terancam. Lalu ada bahaya terakhir, yaitu
hilangnya rasa kepercayaan dan ketenangan dari masyarakat. Jika negara ini penuh dengan tindak kriminalitas, maka rasa tenang dan percaya yang dimiliki masyarakat itu secara perlahan akan hilang. Oleh karena itu, seluruh pihak dalam negara yang terkait itu harus bisa bekerja sama untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya kriminalitas semakin meningkat dan semakin banyak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.